Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang sekilas tentang YouTube marketing ya. Nah, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita memilih menggunakan YouTube sebagai salah satu media untuk pemasaran atau promosi? Karena memang seperti yang kita tahu, YouTube itu kan saat ini salah satu platform yang paling atau website ya yang paling banyak dikunjungi gitu. Trafficnya setiap hari itu sangat sangat ramai sekali. Bahkan ada yang bilang bahwa YouTube itu kepopulerannya nomor 2 setelah Google gitu ya, sebagai mesin pencarian tentang sesuatu gitu. Jadi makanya tidak heran kalau banyak sekali brand baik yang sudah besar maupun yang baru mulai ataupun perusahaan-perusahaan besar atau bahkan public figure ya yang memiliki channel YouTube gitu. Nah, jadi biasanya kalau menggunakan YouTube sebagai strategi pemasaran itu ada dua ya, bisa kita memasang iklan di YouTube gitu. Seperti kalau kita nonton video kan biasanya diawali dengan iklan ya kalau sekarang. Nah, atau bisa juga kita memang memiliki channel YouTube yang gunanya juga untuk tujuannya sih ujung-ujungnya untuk promosi produk juga. Cuma kalau yang iklan kita pasang iklan di YouTube itu benar-benar iklan ya, jadi memang memasarkan suatu produk secara langsung gitu. Kalau yang kita miliki channel YouTube itu tujuannya adalah meningkatkan meningkatkan kepercayaan audiens atau orang yang menonton, viewer kepada brand kita. Jadi isinya sih video-videonya itu tidak secara langsung memasarkan produknya, tapi kita mengupload video-video yang berhubungan dengan produk yang kita jual, sehingga nanti seakan kita mencitrakan diri sebagai brand yang sangat bisa dipercaya gitu, karena kita tahu betul nih tentang produk yang kita jual. Misalnya saya mau jualan saya punya toko alat-alat atau produk-produk tentang hewan gitu ya, maksudnya kayak kandang kucing, terus ya produk-produk tentang binatang peliharaan gitu, misalnya saya punya toko seperti itu. Nah, untuk itu nanti channel YouTube saya tuh tidak saya isi langsung dengan iklan kandang atau iklan makanan binatang peliharaan, kayak itu nggak seperti itu. Cuma saya isinya dengan misalnya cara merawat kucing kayak gitu, atau cara menyisir bulu kucing yang lebat itu, menggunting bulu kucing yang lebat itu, atau terus gimana supaya hamster itu tidak memakan anaknya sendiri ketika melahirkan. Biasanya kan dimakan ya kalau kalian punya hamster, atau pokoknya tentang yang berkaitan tentang binatang peliharaan. Dengan begitu kan jadi kayak memberikan informasi tertentu gitu. Atau mungkin saya bikin video-video entertainment tentang binatang peliharaan yang lucu-lucu, kan banyak tuh ya. Jadi video-video lucu tentang kucing atau tentang binatang-binatang peliharaan lainnya gitu ya, yang umum gitu. Nah, nantinya ketika saya memiliki videonya seperti itu, orang-orang yang memang tertarik dengan binatang peliharaan itu kan pasti searchingnya kan searching seperti itu ya. Jadi makanya mereka pengen tahu. Terus setelah banyak orang yang men-view atau men-subscribe channel kita, nanti kita bisa untuk memasarkan produknya tuh cuma link aja gitu. Jadi kayak link lanjutan yang bisa diklik gitu, atau link di deskripsi itu saja. Jadi nggak serta-merta langsung kita memasarkan produk kita, itu nggak seperti itu. Cuma
ganti dengan video-video yang sebenarnya tujuannya itu untuk meningkatkan kepercayaan calon pembeli atau viewer kita ya, meningkatkan kepercayaan viewer tentang meyakinkan mereka ya bahwa kita itu memang tahu apa yang kita jual gitu, produk yang kita jual gitu, dengan membuat video yang memang berkaitan dengan produk yang kita jual. Nah, ketika kita memiliki channel YouTube sendiri ya, jadi salah satu cara untuk meningkatkan kepopuleran dari channel YouTube kita itu ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, judul di setiap video yang kita upload itu harus bombastis ya, clickbait gitu. Meskipun jangan sampai clickbait banget lah. Clickbait itu kan judulnya bombastis tapi sebenarnya isinya nggak seperti itu ya, jangan seperti itu banget. Tapi kita memang bikin judul-judul yang bombastis tapi usahakan isinya sama ya dengan videonya. Jadi kita tidak membohongi viewers kita. Nah, itu jadi kita pemilihan judul itu penting, memang kita harus memilih judul yang bombastis yang membuat orang tuh memang tertarik untuk mengklik video tersebut gitu. Terutama kalau kita masih baru ya. Kalau sudah punya nama kan ya apa saja yang diupload ditonton gitu. Tapi karena kita masih baru ya, bisa kalian nanti searching kalimat-kalimat apa atau kata-kata apa yang membuat orang itu tertarik untuk melihat suatu video gitu. Misalnya kalau di YouTube itu yang paling populer kan ada unboxing itu ya, unboxing. Nah, misalnya kalian bikin video memang unboxing supaya terkenal juga, supaya populer, jadi nanti di judulnya juga unboxing apa gitu. Itu kan nanti membuat orang pengen tertarik untuk mengklik video kalian. Kemudian selain judul, deskripsi dari video itu juga harus jelas, dan karena tadi saya sebutkan bisa juga digunakan untuk media promosi. Biasanya promosinya produk itu atau iklannya itu ya justru di deskripsinya itu, bukan di videonya gitu. Jadi kalian kasih link toko kalian atau kasih link Instagram kalian atau kasih link ke website tempat kalian menjual produk kalian gitu. Jadi deskripsi itu penting. Terus harus sama juga, sekali lagi, kalau judul isi video dengan deskripsinya, karena kadang orang tuh ketika klik judulnya bagus, sebelum dia benar-benar menonton videonya itu scroll ke bawah, lihat deskripsinya dulu, ini tentang apa sih, kayak gitu. Atau nanti kalau misalnya di videonya itu ada yang kurang jelas, di deskripsinya itu viewers jadi lebih paham. Itu ya, jadi deskripsi, judul, kemudian ada tag hashtag ya. Hashtag itu jadi pas kalian upload nanti itu ada tempat untuk hashtag yang jumlahnya sampai 500 kata ya, tag sampai 500 kata. Jadi kalian 500 huruf. Jadi kalian bisa untuk memasukkan sebanyak mungkin kata, kalimat, atau istilah-istilah yang memang itu banyak dicari gitu ya, bisa membantu orang untuk menemukan video kalian. Misalnya kalian bikin video unboxing HP Xiaomi berapa gitu. Nah, itu nanti kalian hashtagnya bisa unboxing HP baru, terus HP, smartphone, terus apalagi ya, pokoknya kata-kata yang berhubungan dengan itulah, yang sekiranya itu menjadi kata kunci pencarian seseorang gitu. Nah, nanti supaya video kalian mudah ditemukan. Semakin banyak juga bagus. Biasanya juga tagnya tuh nggak hanya di tag tempat tag yang disediakan ketika kita mengupload, tapi juga di deskripsinya kan juga dikasih hashtag yang agak banyak juga nggak apa-apa. Itu juga bisa membantu meningkatkan pencarian video kalian. Kemudian setelah judul, deskripsi, tag, thumbnail itu cover ya. Jadi kalau misalnya tertampil di sebelum, jadi thumbnail itu cover video kalian yang terlihat pertama kali sama viewer
ketika memasuki timeline YouTube gitu ya. Jadi sebelum diklik itu ya, itu kan biasanya ada gambar. Nah, usahakan itu juga menarik gitu, karena kadang orang tuh ada orang-orang kan yang visual ya, visualnya lebih kuat daripada yang lainnya, psikomotorik atau audio. Jadi ketika melihat gambar yang menarik, cover yang menarik, ya mereka langsung klik gitu. Jadi usahakan thumbnailnya juga bagus. Nah, kemudian setelah kita punya audiens yang cukup banyak, jadi subscriber kita sudah lumayan, terus viewer kita setiap videonya juga sudah bagus, di situ kita tadi ya harapannya setelah itu kita bisa langsung menghubungkan ke media sosial dan atau ke website toko kita kayak gitu ya. Jadi nanti langsung diarahkan ke penjualan produk gitu. Dan juga untuk mempromosikan channel YouTube ya. Jadi untuk mempromosikan channel YouTube kita tentunya saling berhubungan. Kalau kita sudah memiliki media sosial, ya dipasang saja channel YouTube-nya di media sosial kita. Kalau kita punya blog atau website, ya channel YouTube-nya juga dipromosikan di sana. Atau kita bisa ngeblast email ya, jadi pakai email marketing. Jadi kita broadcast gitulah, broadcast ke kira-kira targetan pasar, calon-calon pembeli, email channel YouTube kita gitu. Jadi melalui email mempromosikan channel YouTube kita. Nah, siapa tahu ada yang tertarik ya dari blast email tersebut, meskipun kadang harus kita akui, kita kalau dapat email yang iklan-iklan gitu kan malas, cuma itu masih sangat dipakai email marketing itu. Jadi kita bisa mempromosikan channel YouTube kita seperti itu. Cuma kalau channel YouTube itu sama dengan sosial media yang lain ya, untuk membangun popularitas itu kalau yang organik itu lebih ini nanti lebih autentik, maksudnya lebih terjamin orang-orang tersebut yang mensubscribe kita itu memang benar-benar orang yang tertarik dengan produk yang akan kita jual gitu, atau topik yang kita bicarakan di channel YouTube kita. Nah, jadi daripada kita pakai ads gitu ya, kayak ngeblast email itu kan nggak mungkin kita ngirim apa ya, maksudnya ngirim sendiri gitu kan terlalu sedikit, nanti yang targetannya sedikit. Biasanya kalau ngeblast email pakai sistem gitu ya, itu kan bisa langsung ke 1 juta orang, ke banyak orang gitu kan, tanpa perlu kita ngeklik, sekali klik langsung terkirim gitu. Nah, itu kan yang nyantol atau yang nanti akan memfollow up juga sedikit gitu. Tapi kalau secara organik memang butuh waktu yang lama. Misalnya dari pertama tentunya dari orang-orang terdekat kita, jadi teman-teman kita, keluarga, itu promosin aja channel YouTube kita ke mereka gitu ya. Terus kan kalau mereka nanti memfollow, mensubscribe, harapannya ya dari mulut ke mulut mereka men-share ke teman-temannya kayak gitu. Nah, jadi dari mulut ke mulut itu nanti kan orang yang subscribe itu beneran orang gitu, tidak bot atau mungkin malah orang-orang yang nggak niat gitu, atau bot itu tadi ya, malah cuma robot biasa gitu. Jadi itu ya untuk mempromosikan channel YouTube kita bisa menggunakan media sosial kita, bisa menggunakan blog atau website, bisa menggunakan email marketing, dan juga bisa menggunakan dari mulut ke mulut gitu. Jadi maksudnya kita share selalu ketika kita ketemu sama orang, kenalan sama orang, punya teman baru, dikasih tahu aja gitu, oh saya punya channel YouTube loh gitu. Nah, nanti isi video di channel YouTube kita itu kan kita mau mempromosikan suatu produk, memang kalau bisa jangan kita langsung bikin iklan gitu ya, bikin iklan tentang produk yang kita jual kita, tapi bikinnya video-video yang tujuannya adalah meningkatkan trust atau kepercayaan dari viewer kita, audiens kita, menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar tahu tentang produk yang kita jual gitu. Jadi kita memang ahli di bidang tersebut gitu.
kayak misalnya contoh kayak tadi ya saya sebutkan kayak bikinnya video-video tutorial terus tentang suatu hal, nah nanti kita jualan apanya lah gitu tersebut. Misalnya nih kayak Citra Web itu ya, channel YouTube Citra Web kalian bisa cek sebagai anak TKJ. Jadi di Citra Web itu kan jualan alat-alat jaringan seperti router, kemudian switch, kemudian apa lagi, WAP ya, access point kayak gitu-gitu. Dia jualan kayak gitu, sama jualan training ya, training yang berkaitan dengan sertifikasi mikrotik. Nah, video YouTube-nya itu isinya apa? Tutorial konfigurasi gitu. Kalian bisa tuh cek di situ pelajarannya Ustazah Latifah AIJ itu bisa kalian pelajari dari web tersebut gitu. Jadi di situ isinya tuh tutorial tentang konfigurasi router mikrotik atau jaringan menggunakan alat jaringan mikrotik gitu. Jadi kan orang nanti audiensnya pertama kali datang ke channel YouTube tersebut sebenarnya mungkin cuma pengen belajar aja gitu, tapi karena dia terlihat sangat ahli di situ dan ternyata di situ juga jualan produknya sekalian, ya udah biasanya kan orang gimana sih caranya konfigurasi gitu kan, konfigurasi satu router mikrotik atau konfigurasi untuk topologi jaringan tertentu gitu ya, dia nonton kemudian pengen nyoba, nah terus akhirnya belilah alat-alat yang digunakan atau yang dikonfig di video tersebut kayak gitu kan biasanya. Jadi ya video-video yang paling banyak diminati itu ya, jadi untuk promosi biasanya tutorial, kemudian video entertainment, jadi video yang lucu-lucu atau bikin talk show sekalian atau bikin web series gitu ya, kayak cerita gitu, atau tentang knowledge, jadi tentang informasi atau ilmu tentang berkaitan tentang itu apa namanya, tentang produk yang akan kita jual. Jadi kayak bikin podcast gitu ya, nggak serta-merta tutorial kan. Kalau podcast gitu bisa kita ngobrol saja tentang misalnya yang tadi ya mikrotik tadi, jadi ngobrol saja tentang perkembangan jaringan di Indonesia sekarang seperti apa, atau di dunia itu sekarang seperti apa gitu. Jadi nggak melulu tuh kalau ilmu pengetahuan itu soal tutorial gitu, tapi kita bisa tentang membahas isu terkini, kemudian perkembangannya yang terakhir itu apa, teknologi terbaru kayak gitu-gitu. Nah itu nanti kan bisa meningkat. Orang kan nyarinya seperti itu ya, karena kan kalau ke YouTube tuh biasanya nyari tutorial, nyari informasi atau nyari hiburan gitu. Makanya bikin videonya ya seputaran itu saja. Nanti kalau viewer kita sudah banyak, subscriber kita sudah banyak, biasanya mengikuti sendiri kalau kita jualan produk gitu. Sebenarnya sama saja sih kayak sosial media yang lain. Jadi nggak serta-merta kita menggunakan sosial media itu untuk berjualan produk kita secara langsung gitu, tapi justru kita membangun kayak engagement dengan si viewer kita atau calon pembeli kita, audiens kita itu. Kalau sudah kuat, nanti engagement kita sudah bagus, jadi orang tuh sudah banyak yang tahu tentang kita, nanti kan jualannya tuh jadi lebih mudah gitu. Makanya kan kalau artis atau public figure yang sudah banyak followernya, sudah banyak fansnya ya, sebelum memiliki channel YouTube atau sebelum memiliki sosial media, itu biasanya mereka terus menerima endorsement kan, menerima kayak iklan memasarkan suatu produk di akun sosial media mereka atau di akun platform-platform yang mereka miliki gitu, karena audiens mereka sudah punya audiens. Nah makanya sebenarnya untuk strategi marketing menggunakan sosial media, baik itu Instagram, Facebook, kemudian YouTube kayak gitu, ada dua ya. Jadi intinya bisa kita langsung memasang iklan, bisa juga kita memang membangun citra dulu gitu ya, membangun kepercayaan dulu dengan audiens kita gitu ya. Sekian dulu untuk
untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan baca hamdalah bersama.